Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra HRD Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai update bootloader OpenCore di motherboard ASRock B550M Steel Legend. Di sini bisa dilihat bootloader OpenCore-nya adalah versi 1.0.2. Saat ini bootloader OpenCore sudah update ke versi 1.0.3. Apa sajakah yang harus kita update di komponen OpenCore ini? Di sini saya sudah membuatkan daftar komponen yang harus diupdate, yaitu pada bagian kernel atau cache-nya. Kalian bisa lihat draftnya pada video ini. Sekarang buka browser dan download properti di Dortania dan download Python versi terbaru. Kembali ke tab browser awal, klik pada link pertama, klik pada Getting Started, kemudian klik list menu tab Creating di USB, klik OpenCore PKG, klik OpenCore 1.0.3 release.zip. Sekarang klik Property, kemudian klik kolom kode dan klik download zip. Klik pada list gathering files, klik cache, klik lilu, klik lilu 1.7.0 release.zip. Scroll ke bagian virtual SMC plugins dan klik SMC AMD Processor. Klik pada plus 18 release pada pojok kanan bawah. Klik ketiga list seperti pada video ini. Scroll ke bagian graphics, klik What Evergreen, kemudian klik What Evergreen 1.6.9 release.zip. Selanjutnya klik Apple ALC, kemudian klik Apple ALC 1.9.3 release.zip. Scroll ke bagian USB, klik cache pada USB toolbox, klik pada plus 2 release di pojok kanan bawah, klik USB toolbox 1.1.1 release.zip. Scroll ke bagian extras, klik Apple MCE Reporter Disabler. Sekarang klik pada NVMe Fix, klik NVMe Fix 1.1.2 release.zip. Sekarang klik pada Restic Event, klik plus 15 release pada pojok kanan bawah. Klik Restic Event 1.1.5 release.zip. Buka browser tab baru, ketik download tem API OpenCore, klik link paling atas, scroll ke bagian Themes of OpenCore, klik New tab pada Background Collection, klik download tem without connected GitHub akun. Sekarang bisa kalian pilih tema yang akan kalian inginkan. Klik detail list pada pojok kiri gambar tema. Kalian bisa scroll dan melihat-lihat pada background tema yang akan kalian pakai. Ke tab browser selanjutnya, sekarang klik pada resolusi layar yang sesuai dengan resolusi layar kalian. Klik pada nama background. Sekarang rename downloadan tadi dengan nama background.icns. Keluarkan semua tab terkecuali tab yang pertama dibuka. Scroll ke list config, klik pada AMD desktop config.list dan klik Ryzen and 3D First. Sekarang klik AMD kernel patches, klik pada kolom kode dan klik download zip. Beralih ke folder downloads, sekarang install aplikasi Python. Selanjutnya, buka disk API menggunakan aplikasi terminal. Ketik terlebih dahulu perintah diskutil, spasi, list, dan enter. Perhatikan pada list yang terlihat, seperti pada video.
ketik perintah sudo spasi diskutil spasi mon spasi garis miring dep garis miring disk 0s1 dan enter. Masukkan password kemudian enter. Disk API akan terbuka. Keluarkan aplikasi terminal. Kembali ke folder downloads. Pertama-tama ekstrak file OpenCore 1.0.3 release.zip. Buka foldernya, kemudian buka folder x64. Pindahkan folder API ke desktop. Kembali ke folder OpenCore, buka folder docs. Pindahkan file sample.list ke folder API di folder OC. Rename filenya menjadi config.list. Buka disk API, lalu folder API, folder OC, dan folder cache. Sekarang copy cache yang berkaitan dengan jaringan wireless Anda. Copy ke folder API yang berada di desktop, folder OC, dan folder cache. Beri tanda pada cache yang akan diupdate. Ini tujuannya agar tidak tertukar saat mengcopy cache baru. Sekarang ekstrak semua downloadan zip kernel atau cache-nya. Selanjutnya, copy semua cache yang diekstrak sebelumnya ke folder API di desktop, lalu folder OC, dan folder cache. Cache yang di-copy diantaranya adalah applealc.cache, lilu.cache, nvmefix.cache, resticevent.cache, usbtoolbox.cache, utbdefault.cache, dan evergreen.cache. Sekarang kembali ke folder downloads, buka folder resources, kemudian copy isi foldernya ke folder API yang berada di desktop, kemudian folder OC, dan folder resources. Paste di dalam folder ini, centang apply to all, dan klik replace. Buka folder image, kemudian folder kris 111, dan folder temanya. Kembali ke folder download, copy file background.icns ke folder tema, klik replace. Kembali lagi ke folder API di desktop, buka folder ACPI. Pada tab browser, scroll ke bagian keterangan ADD. Klik pada Getting Started with ACPI Guide. Scroll ke bawah dan klik Choosing the SSDT. Klik Desktop. Klik SSDT CPUR. Klik kolom titik 3 dan klik Download. Kalian bisa rename filenya menjadi cpur.aml. Kemudian copy ke folder ACPI. Kembali ke tab browser sebelumnya, klik SSDT EC USBX. Scroll ke bawah dan klik Prebuild. Klik SSDT EC USBX Desktop. Klik pada kolom titik 3, kemudian klik download. Kalian bisa rename filenya menjadi usbx.aml. Dan copy filenya ke folder ACPI. Kembali lagi ke folder API di desktop, buka folder OC dan folder drivers. Hapus semua file yang berada pada folder ini terkecuali file yang disebutkan ini. Open runtime.api, open canopy.api, dan reset nvram entry.api.
Selanjutnya buka disk epi, kemudian folder epi, OC, dan drivers. Copy file yang bernama hfsplus.epi dan taruh di folder drivers di folder epi. Sekarang buka folder kex yang berada pada disk epi, folder epi, lalu folder OC, dan folder kex. Sekarang copy kex yang bukan dari kex update sebelumnya. Taruh di folder kex yang berada di folder epi yang berada di desktop. Kembali ke folder download. Sekarang copy ketiga kex yang terlihat seperti pada video ini. Klik back pada folder kex, kemudian buka folder tools. Hapus semua file di dalam folder ini terkecuali file yang bernama opencell.epi. Sekarang buka tab browser baru, ketik di pencarian dengan kata hibernation.kex. Klik link kedua, klik hibernation fixup 1.5.2 release.zip. Ekstrak filenya, kemudian copy hibernation fixup.kex ke folder kex yang berada di folder epi di desktop. Keluarkan semua folder yang aktif dan eject disk epi di desktop. Sekarang kembali ke tab browser awal, kembali ke folder download, buka folder property master, kemudian klik 2 kali pada file property.command dan aplikasi Python akan terbuka. Klik finder file di aplikasi Python, kemudian klik open. Arahkan kursor ke folder epi, folder OC, dan file config.list, klik open. Klik kembali file, kemudian klik OC clean snapshot, kemudian klik choice. Sekarang kembali dulu ke folder download. Sekarang ekstrak file amd vanilla master.zip bila sebelumnya tidak terekstrak. Pindahkan foldernya dan taruh di desktop. Kembali ke aplikasi Python, hapus keterangan warning 1-4 ini. Selanjutnya ke bagian quirks, di list reset logo status ubah value-nya menjadi false. Ke pengaturan booter, sekarang kalian ikuti dan baca keterangan yang bertuliskan warna merah. Jika bukan tipe Mobo kalian, jangan kalian ikuti settingannya. Berfokus pada kolom berwarna merah. Kalian perhatikan pada list setup virtual map. Karena tipe Mobo saya sama, maka value-nya saya ganti menjadi false. Dan untuk list devirtualise MMIO tidak saya ubah. Sekarang ke bagian device ID. Buka terlebih dahulu new tab browser dan ketik di pencarian Codex Apple ALC Realtek. Klik link pertama. Di sini untuk driver audio Realtek untuk Mobo ASRock B550M Steel Legend adalah ALC 1200 atau ALC 1220. Di sini saya menggunakan angka 11 untuk value device ID-nya. Selanjutnya ke pengaturan kernel.
Di sini saya akan men-setting beberapa kernel yang berhubungan dengan koneksi wireless saya. WiFi yang saya gunakan adalah Broadcom BCM94360CS2. Jadi kex yang saya atur diantaranya adalah AirPod BRCM fixup.kex, Amplifast.kex, IO80211 family legacy.kex, EOS Skywalk family.kex. Jika kalian menggunakan WiFi tipe lain, mungkin kex-nya akan berbeda dengan punya saya. Jadi kalian atur kex kalian sesuai dengan pengaturan kex driver kalian sendiri. Di sini pengaturan kex diatur pada list arts dan min kernel atau minimal kernel. Ke bagian kernel di settingan blok. Di sini saya mengatur pada bagian 1 yaitu IOKit EOS Skywalk family. Sekarang ke bagian kernel emulate, ganti value dummy power management menjadi true. Ke bagian kernel Quartz, sekarang ikuti pengaturannya sama seperti terlihat pada gambar. Masih di pengaturan kernel, sekarang hapus settingan patch, klik kanan kemudian klik remove. Klik Finder File di aplikasi Python, kemudian klik Open. Arahkan kursor ke desktop, lalu folder AMD Vanilla Master, dan file patches.flash, lalu klik Open. Sekarang klik copy pada settingan patch, kemudian pastekan ke pengaturan kernel sama seperti video. Kecilkan kemudian seret ke bawah settingan force. Kembali ke web browser, klik pada Ryzen Threadripper sama seperti terlihat pada video. Sekarang scroll ke bagian tabel core count. Di sini kalian lihat pada bagian hexadesimal. Ini akan memberi keterangan angka yang akan kita pakai pada jumlah core prosesor kita. Karena prosesor saya memiliki 6 core, jadi saya akan menggunakan angka 06. Ubah pada settingan patch bagian replace 0, 1, 2, dan 3. Ikuti seperti sampel web AMD Vanilla. Sekarang ke bagian pengaturan MIS. Pada settingan boot, di bagian hide auxiliary, ubah value-nya menjadi false. Kemudian pada settingan debug, pada bagian Apple debug, Apple panic, disable watchdog, ubah value-nya menjadi true. Untuk target biarkan default di angka 3. Ke bagian settingan security, pada bagian scan policy, ubah value-nya menjadi 0. Pada bagian secure boot model, ubah value-nya menjadi disable. Pada bagian file, ubah value-nya menjadi opsional. Dan karena sebelumnya saya lupa memasukkan pengaturan tema open core, jadi step video ini masih berlanjut di pengaturan MIS pada bagian settingan boot. Masih di settingan boot, pada bagian picker mode, ubah value-nya menjadi eksternal. Sekarang asumsinya, buka folder EPI yang berada di desktop, kemudian folder OC dan folder resources. Buka folder image, copy nama Chris111 dan paste ke value picker varian, dan tambahkan tanda miring ke kiri. Buka kembali folder Chris111, copy nama temanya dan paste di depan tanda miring kiri di value picker varian. Menuju pengaturan NVRAM,
di settingan ADD, pada bagian 7C436110, pada bagian boot ARGS, tambahkan argumen debug sama dengan 0x100 spasi npci sama dengan 0x3000 spasi unvairgva sama dengan 1 spasi alciid sama dengan 11. Pada bagian CRS Active Config, ubah value-nya menjadi 03080.000. Ke bagian prep length KBD, ubah tipenya menjadi string dan isi value-nya menjadi n_us_20. Sekarang ke bagian pengaturan platform info. Klik kanan pada aplikasi terminal yang berada di dock desktop, kemudian klik new window. Ketik perintah diskutil spasi list dan enter. Kemudian mount this API menggunakan perintah sudo spasi diskutil spasi mount spasi garis miring dev garis miring dis 0s1 dan enter. Masukkan password kemudian enter. Klik Finder File di aplikasi Python, kemudian klik Open. Arahkan kursor menuju this API, kemudian folder API, folder OC, file config.please, dan klik Open. Buka menu pengaturan platform info. Sekarang copy informasinya ke settingan platform info config.please yang sebelumnya. Sekarang keluarkan aplikasi Python yang baru dibuka tadi. Untuk di bagian prosesor tipe, di sini kalian buka dahulu di browser. Klik Open Link New Tab pada Gathering Files. Klik pada bagian Extras, kemudian klik pada Restrict Event. Scroll ke bagian Note. Kalian perhatikan pada keterangan informasinya. Di sini 0x0f01 adalah kode untuk prosesor yang memiliki 8 core ke atas. Dan 0x0601 adalah kode prosesor yang memiliki 1 core sampai dengan 6 core. Sekarang ketik kodenya ke value prosesor tipe dan enter. Jika value-nya berubah, biarkan saja. Ke bagian pengaturan UEFI, di bagian pengaturan ini tidak ada yang akan diubah. Kalian pastikan pada settingan driver terisi sama seperti isi file yang dimasukkan pada folder drivers, dan pada settingan tool sesuai dengan isi folder tools. Sekarang klik Save pada Finder aplikasi Python dan keluarkan aplikasi Python. Kembali ke desktop, sekarang buka this API, kemudian hapus folder API-nya. Copy folder API yang berada di desktop, kemudian paste ke this API. Sekarang saya akan lihatkan pengaturan sound internal saya. Di OpenCore 1.0.2 driver sound internal saya mati. Jadi kita akan lihat setelah pembaharuan OpenCore di 1.0.3 apakah masih tidak aktif sound internalnya. Sekarang saya akan restart PC-nya. Pilih Reset Environment, kemudian Enter. Selanjutnya enter disk macOS. Sekarang kita lihat base OpenCore-nya apakah naik ke versi 1.0.3. Di
Di sini sudah kita lihat versinya sudah di 1.0.3. Sekarang kita lihat pada settingan audionya, apakah internalnya aktif. Dan di sini sudah terlihat aktif internal audionya. Sekarang saya akan tes menggunakan earphone atau headset pada jack audio yang di depan. Dan di vendor icon headset terdeteksi, artinya drivernya sudah terupdate. Oke, sekian dahulu pembahasan video kali ini. Nantikanlah video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.